tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga adalah audit nikmat. Ya. Jadi melakukan audit bukan hanya mengaudit kewajiban kita atau amal kita. Yang kedua adalah audit kemaksiatan atau audit dosa kita. Dan yang ketiga adalah audit kenikmatan yang telah Allah berikan. Ya. Jadi bukan hanya hal-hal itu saja, tapi kita juga harus mengaudit nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Fasilitas-fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita apa saja dalam setahun ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang kita sangat banyak. Sehingga kalau kita hitung, niscaya kita tidak bisa menghitung nikmatnya. Namun karena saking banyaknya, seharusnya kita bisa menyebutkan nikmat yang Allah berikan kita apa saja dalam setahun ini. Ya. Misalkan dalam hal yang kecil, alhamdulillah kita masih bisa bernapas. Kita bersyukur kepada Allah. Karena ada orang yang harus memakai alat bantu nafas, bantu oksigen untuk bisa bernafas. Atau harus mengoperasi paru-paru atau dan jantungnya supaya bisa bernafas. Kemudian yang berikutnya, ya, nikmat kita mengaudit kenikmatan yang Allah berikan bukan hanya nafas, ya mungkin penglihatan kita. Ya. Usia semakin bertambah, tentu mata kita sering bertambah usia jadi plus. Ya. Kadang dekat nggak kelihatan, kadang jauh tidak kelihatan. Dan kita bersyukur kepada Allah, nikmat kita makan enak. Alhamdulillah pada kajian ini ada makan enak yang Allah berikan melalui panitia, melalui yayasan. Kemudian kendaraan kita yang kita punya. Ya. Kemudian rezeki yang Allah punya dalam tabungan kita. Ya. Rumah yang Allah berikan, yang Allah memberikan nikmat kepada kita. Ya. Jadi ini adalah kita harus audit. Kita harus mengecek kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Ya. Karena kalau kita menyadari nikmat ini dari Allah, ya, la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatnya. Kalau kita menyadari kenikmatan ini datang dari Allah, maka dan kita bersyukur kepadanya, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan yang keempat, yang terakhir dalam muhasabah ini adalah melakukan audit niat. Ya. Audit niat ini adalah sangat penting karena ini adalah parameter diterimanya amal. Ya. Jadi jangan sampai kita banyak melakukan amal, namun lupa kita mengaudit niat-niat kita. Kita sedang beramal, sering-seringlah kita mengaudit niat kita. Dalam sholat, luruskan niat kita. Ya. Kemudian puasa kita nanti di bulan Ramadan, luruskan niat kita. Jadi niat ini adalah sesuatu hal yang harus kita audit. Supaya apa? Supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Ya. Allah menghitung amal kita tergantung pada niat kita. Ya. Dan muhasabah ini, keempat audit tadi lebih baik kalau kita tulis. Ya. Harus kita tulis, lebih baik kita tulis mengenai 4 hal tadi, ya. Supaya kita bisa memahami tahun ini apa yang harus kita perbaiki, apa yang kurang dan apa yang harus kita perbaiki, ya. Dan kalau kita susah melakukan muhasabah harian, ya, bisa kita lakukan pekanan, ya. Kalaupun pekanan susah kita lakukan, bisa kita lakukan bulanan. Kalau bulanan tidak bisa kita lakukan juga karena kesibukan kita, karena ketergantungan kita, kelalaian kita, maka lakukanlah setiap tahun kita. Dan ini adalah timeline kita di akhir tahun.
tidak bicara hanya saja setiap hari, tiap pekan, tiap bulan. Namun kalau kita belum melakukan muhasabah, maka marilah kita tutup akhir tahun ini dengan muhasabah. Ya, sebagai timeline kita. Timeline kita dalam melakukan muhasabah. Yang kedua adalah muahadah. Ya. Atau membuat komitmen baru. Jadi pertama muhasabah, yang kedua adalah muahadah, membuat komitmen baru. Ya. Setelah kita bermuhasabah, lalu kita berkomitmen dalam muahadah ini. Ya. Kalau bahasa gaulnya, muahadah ini adalah sign kontrak. Ya. Atau kita menyebutnya kontrak kerja atau kontrak amal atau kontrak perbuatan. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di tahun depan. Ya. Jadi nggak hanya wacana saja. Kita muhasabah, setelah muhasabah kita pengen ini, pengen itu, tapi pengen ini, pengen itu hanya wacana saja. Tidak kita tulis, tidak kita buat kontrak, ya. Tidak buat komitmen. Ya. Maka kita harus membuat komitmen terhadap diri kita, ya. Supaya kita terjaga atas apa yang sudah kita janjikan. Kita terjaga apa yang sudah kita niatkan. Cara yang harus kita lakukan dengan muahadah yang pertama adalah membuat janji spesifik atau membuat amal yang spesifik. Jadi, jangan buat sesuatu yang umum. Misalkan tahun depan kita ingin menjadi orang yang baik. Ya, ini terlalu umum. Atau tahun depan saya ingin menjadi orang yang soleh. Ini terlalu umum. Ya. Kita harus membuat yang spesifik. Supaya kita menjadi baik, supaya kita menjadi soleh, apa saja yang harus kita lakukan. Ya. Maka amal-amal spesifik ini yang harus kita buat kontrak politiknya, atau bukan kita buat kontrak amal kita, atau janji kita kepada Allah. Ya, ini amal-amal yang spesifik. Ya. Misalkan kita dalam berjanji setiap pekan di tahun depan, ya, sholat malam seminggu ya minimal 3 kali. Kemudian wirid pagi dan petang minimal 3 kali. Jadi ada parameter-parameter terukur yang sudah kita buat kontrak, buat janji kita, dan itu tertulis. Misalkan kita memperbaiki sholat rawatib kita, ya. Kemudian kita saum sunnah minimal sebulan 3 hari, ya, atau yaumul bid. Jadi kita melakukan janji yang spesifik atau amal yang spesifik. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Ya. Kalau kita sudah setting target harian kita, lalu buatlah time schedule dalam HP kita. Minimal kita pasang alarm. Ya. Bangun sholat malam kita pasang alarm. Ya. Kalau sholat wajib kita ada aplikasi sholat yang akan munculkan azan. Ya. Kemudian ketika pagi ada alarm untuk zikir. Sore ada alarm untuk zikir. Ya. Jadi kita punya guidance. HP ini kan selalu kita bawa, ya. Jadi kita ada guidance di HP kita untuk kita pasang aplikasi atau pengingat amal-amal yang sudah kita janjikan, yang sudah kita buat kontraknya. Ya. Yang kedua, muahadah yang kedua, setelah kita membuat janji atau amal yang spesifik, mulailah dari hal yang kecil-kecil. Ya. Karena perbuatan kita yang mulai dari kecil-kecil ini akan menjadi sesuatu yang kebiasaan
atau karakter. Ya, jangan kita menyeting sesuatu yang sangat besar, tapi padahal belum kita lakukan. Ya. Misalkan kita pengen hatam Quran dalam sebulan, misalkan 3 kali, padahal setiap bulan aja sekali aja susah. Ya. Maka kita mulai dari hal yang kecil-kecil dulu. Ya. Misalkan dalam sehari, kalau sejus jarang dan belum pernah, ya minimal setengah jus dulu dalam sehari. Berarti setengah jus itu sekitar 10 halaman. Ya, kalau 1 jus kan sekitar 10 lembar ya. Maka 10 halaman dalam sehari. Ya. Kita mulai dari yang kecil-kecil. Ya. Jadi buat kecil tapi konsisten. Jangan kecil tapi jarang. Ya. Tapi kecil tapi sering, konsisten. Kayak kita beramal, ya enggak kecil-kecil tapi konsisten. Jadi gunakan rumus 1% lebih baik dari hari yang sebelumnya. Ya. Dalam Atomic Habits, buku Atomic Habits itu menarik. Di situ kita diminta untuk memperbaiki hanya 1%, tapi tiap hari kita memperbaiki 1%. Ya. Dengan 1% tersebut, itu akan mengimpact perubahan yang sangat besar. Ya. Misalkan kita ingin infak setiap hari 2.000 misalkan. Ya, lama-lama rutin, lama-lama jadi besar. Infaknya nggak hanya 2.000, jadi 5.000, 10.000 dan lain sebagainya. Ya. Dan yang ketiga, yang pertama tadi adalah amal spesifik, yang kedua adalah mulai dari yang kecil-kecil. Yang ketiga, tentukan penalti. Penalti itu sanksi atas sesuatu yang tidak kita lakukan, atau sanksi mandiri kita. Supaya apa? Supaya apa-apa yang sudah kita buat komitmen, apa-apa yang sudah kita jadwalkan, kalau hal tersebut miss, ya, tidak kita lakukan, maka kita berkomitmen ada penalti atas hal yang belum kita lakukan tersebut. Ya. Ini adalah salah satu bentuk penjagaan kita, menjaga kedisiplinan kita, menjaga amal baik kita. Ya. Jadi misalkan kalau kita berjanji mau sholat malam tadi malam, namun kita lupa dan belum melakukannya, kita melakukan penalti, menghukum diri kita sendiri dengan apa? Mengganti dengan amal yang lain. Ya, bisa bersedekah dengan 10.000 karena kita tadi lupa sholat malam. Ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk penjagaan. Ya. Tapi tentunya penalti ini juga harus kita sepakati. Ya. Jangan kita sudah membuat janji-janji, ya, tapi kita tidak ada namanya penalti ini. Karena kalau ada penalti ini namanya kebablasan nanti. Ya, enggak ini jadi bablas. Harus ada bentuk tebusan atas kelalaian atau kafarah. Ya, kita juga pernah dengar kisah sahabat yang lupa lalai sholat, akhirnya menghadiahkan atau menghibahkan kebunnya. Ya. Ya. Jadi kita juga harus punya sistem kayak gitu, sistem pengingat atau penalti. Ya. Nah, kalau kita sudah membuat hal tersebut, ya, sudah kita catat juga dalam HP kita, maka insya Allah kita lebih optimis menjalani 2026 ini dengan yang lebih baik. Ya. Ya. Tadi yang pertama muhasabah, yang kedua muahadah, dan yang ketiga, yang ketiga adalah muraqabah. Ya. Muraqabah ini adalah memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak tahu apakah waktu kita akan panjang. Kita tidak tahu apakah Allah masih memberikan kita usia yang panjang. Maka muraqabah ini, memperbanyak zikir dan istighfar ini adalah salah satu cara yang paling elegan untuk mengakhiri tahun kita. Ya.
Muraqabah ini adalah sesuatu hal yang kita yakini bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Ya. Jadi kita harus meyakini konsep ihsan, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu melihat apa-apa yang kita lakukan. Allah melihat amal-amal yang kita lakukan, baik itu yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Allah itu melihat kita dimanapun, dalam kita keramaian, dalam kesendirian. Ya. Dalam tempat keramaian, tempat sunyi, Allah melihat kita. Ya. Kalaupun kita meyakini ihsan bahwa setiap amal-amal kita, ya, selalu dilihat seakan-akan Allah lihat, ya. Namun jika kita tidak melihatnya, yakinilah bahwa sesungguhnya Dia adalah Maha melihat. Ya. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita harus kita hadirkan. Ya. Karena pengawasan Allah itu melekat kepada kita. Kisah yang terkenal yang pada zaman Khalifah Umar, ya ini kisah gadis penjual susu ya, yang mungkin ini sudah juga pernah Bapak Ibu dengar. Jadi pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, kebiasaan beliau adalah belusuan. Ya, beliau jalan-jalan ke beberapa kota, beberapa wilayah. Kemudian dalam perjalanan belusukan tersebut, Umar mendengar percakapan seorang ibu dan anak penjual susu. Ibu tersebut mengatakan kepada anaknya untuk mencampur susunya dengan air. Supaya apa? Supaya banyak dan untungnya lebih besar. Maka si anak tersebut berkata, jangan ibu, karena Khalifah Umar melarang berbuat curang. Ya. Kemudian si ibu itu kemudian berkata, Umar kan nggak melihat kita malam-malam begini. Kemudian si anak menjawab, Umar memang tidak melihat kita, namun Tuhannya Umar pasti melihat kita. Ya. Padahal di dalam percakapan itu Umar mendengar. Kemudian Umar menangis haru atas percakapan ibu dan anak tersebut. Ya. Kemudian akhirnya anak gadis yang penjual susu ini dinikahkan oleh putranya Umar, yaitu Asim. Sehingga lahirlah dari Asim dan anak tadi seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin muslim yang legendaris. Ya. Jadi muraqabah ini harus kita jalankan sebagai bentuk melekat kita, pengawasan melekat kita. Bahwa Allah itu Maha melihat. Allah itu melihat apa yang kita lakukan sekarang. Sehingga kalau kita meyakini bahwa Allah melihat, maka seharusnya kita malu kalau kita masih membuat kemaksiatan. Ya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya tahun ini 2025 ini ya Allah memberikan kita banyak musibah. Ya. Di Sumatera Allah memberikan musibah banjir bandang. Ya. Maka tidak pantas bagi kita untuk merayakan dengan euforia, dengan pesta-pesta, sementara saudara-saudara lain di daerah Sumatera sedang ditimpa musibah. Ya. Maka kita tutup dengan akhir tahun dengan 3M tadi. Ya. Muhasabah, muraqabah, muahadah. Dan sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu ditentukan oleh akhirnya. Ya. Jadi jangan sampai akhir tahun ini, penutup tahun ini, ya, kita tutup dengan hal-hal yang tidak baik. Kita rayakan akhir tahun ini dengan apa? Dengan jiwa kita, dengan keimanan kita.
kita rayakan akhir tahun ini dengan melakukan muhasabah. Nah, kita lakukan dengan muahadah, dengan muraqabah, ya. Sehingga kita tutup akhir tahun ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas berbagi tips mengerti ibadah dan karena sesuai syariat Islam. Baik, ada pertanyaan dari sama sekali dengan yang sampai tadi, kami persilakan. Satu lagi, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang Muslim itu juga merayakan tahun baru Masehi daripada tahun baru Hijriah? Kenapa Islam itu juga mensosialisasikan tahun baru Islam? Iya. Kenapa umat Muslim lebih menyukai perayaan tahun baru Masehi daripada tahun baru Hijriah? Ya, memang ini suatu fenomena yang kontradiksi, ya. Kita sebagai umat Islam sudah ada kalender Hijriah sendiri. Namun kalender Hijriah ini belum menjadi kalender global, menjadi kalender bersama, karena parameter-parameter awal bulan, kalender awal waktunya ada perbedaan. Ada yang metode hisab, ada metode ruqyat. Ya, sehingga kita harusnya didorong membuat kalender yang namanya KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, di mana dengan adanya KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal ini, setiap Muslim ini memiliki hari dan tanggal yang sama. Ya. Jadi satu Ramadan di Indonesia sama dengan satu Ramadan di Arab, ya, dan di negara-negara lain. Dan konsep KHGT ini menyamakan waktu dengan dua metode tadi, metode ruqyah dan metode hisab. Ya, kalau dengan adanya kalender Hijriah Global Tunggal ini ada, ini saya umat Muslim ini menjadi satu, ya, sehingga menjadi referensi bersama. Ya. Tapi kalau kalender Masehi kan memang hampir rata-rata sama, ya, rata-rata sama. Ya. Jadi makanya kita umat Muslim, kita didorong untuk bisa sama-sama punya satu dunia itu memiliki satu kalender yang tunggal. Itu namanya KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Ya. Jadi dengan adanya ini, ya, kita bisa merayakan tahun baru Hijriah itu secara bersama-sama. Ya. Tapi ingat, konteks perayaan ini beda dengan konteks perayaan yang kita lakukan di tahun baru sebagaimana kita lihat dengan kembang api, dengan petasan dan lain sebagainya. Ya, karena konsep seperti itu kan konsep yang membuang-buang uang, ya. Ya. Tapi perayaan yang kita maksud adalah perayaan tadi, perayaan dengan jiwa kita. Ya. Ya. Bolehlah kayak kita misalkan menyambut Ramadan dengan tarhib, yaitu dengan pawai. Ya, pawai bolehlah, salah satu bentuk syiar. Ya. Dan perayaan akhir tahun ini, ya tadi, kita bukan dengan hura-hura atau pesta pura, Pak Roy. Jadi ya konsepnya perayaan ini adalah ya kita bahwa sesungguhnya pergantian tahun itu adalah sunnatullah. Ya, kita tidak perlu merayakan secara dengan euforia, tapi kita rayakan dengan jiwa kita. Oke, itu Pak Roy. Ada lagi, Pak?